rohatil aktyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mim'ani ahmadi rohatil aktyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fataqabbal syafa'atahu fi ummatih warfa' darajatah. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah jami'an, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Busyairi Ali pada acara Renungan Hikmah, dan kita pada suasana Gema Maulid, di mana kita berusaha untuk menyampaikan satu pesan-pesan dari Al-Quranul Karim dan Rasulullah SAW tentang kemuliaan kedudukan Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku, para pemirsa Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada sebagian umat Islam yang mempermasalahkan tentang memperingati hari Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berani mengatakan, di samping mereka mempertanyakan dalilnya dalam Al-Quran, dan mereka menetapkan bahwa memperingati hari kelahiran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada dalilnya, baik di dalam Al-Quran maupun yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berbicara tentang Al-Quran karena kita sedang membicarakan sosok manusia agung yang mendapatkan wahyu Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, adakah dalil Al-Quran yang memerintahkan kepada kita atau menganjurkan kepada kita semua untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saudaraku sekalian, saya mengutip surah Yunus ayat 58 sebagai landasan bagi saya berbicara tentang peringatan Maulid Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kedudukan bagi kita semua untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah mengatakan, Qul, katakan wahai Muhammad, dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rahmatnya, katakan kepada umatmu, katakan kepada seluruh khalayak itu, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka falyafrahu, hendaklah mereka itu bergembira, huwa khairum mimma yajma'un, yang demikian itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ketika kita merenungi ayat ini, ada sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada khalayak umatnya, kepada segenap manusia, bahwa kita wajib hukumnya untuk bergembira. Farhan ini bisa kita maknai adalah bersyukur atas karunia, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Falyafrahu,
Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, ketika kita berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sekecil apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, Allah sendiri mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian semuanya menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, ketika Allah berbicara tentang nikmat, rahmat, berkah, karunia, keberadaan Sayyidul Wujud, keberadaan penghulu dari segala keberadaan Nabi Muhammad SAW, bukankah itu adalah nikmat? Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang nikmat keberadaan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Di mana Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata minna. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah karunia yang sangat besar, sangat agung, ketika Allah mengutus di antara kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kedudukan Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ni'matul udma, nikmat yang betapa agung, yang sangat agung, yang maha agung. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, kalau kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kita tidak dapat menghitungnya. Kita tidak memiliki sebuah kemampuan untuk menghitungnya. Bagaimana mungkin nikmat keberadaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi sekalian alam, apakah ini bukan disebut nikmat? Terhadap nikmat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya, qul wa bi fadlillah wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Terhadap nikmat, terhadap karunia, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka itu, orang-orang yang beriman itu, bergembira. Nah, bergembira artinya apa? Memperingati Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah keharusan. Karena dalam rangka untuk mensyukuri atau bergembira atas nikmat yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai umat Islam, akan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa misi rahmatan lil alamin, kedamaian, ketentraman, menggiring kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, di mana nikmat sekecil apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah memiliki kemampuan untuk dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara nikmat bagi orang yang tidak bergembira, tidak bersyukur akan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Qur'an menjelaskannya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepadanya akan keberadaan Nabi suci, Nabi agung, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan di dalam Al-Quran, jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang kami berikan, niscaya Allah akan menambahkan nikmat. Wala in kafartum, jika kalian kufur terhadap nikmat, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih terhadap orang-orang yang kufur akan nikmat. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, cukup ayat ini dan lebih banyak lagi ayat jika betul-betul kita kaji sebagai dalil bagi kita, bahkan memperingati manusia-manusia lahirnya, manusia-manusia agung, dan ikut bergembira, bersyukur terhadap kelahiran manusia agung, lebih-lebih Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari segala nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
adalah merupakan sebuah keharusan. Seseorang yang tidak bergembira atau tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah akan keberadaan Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai kufur nikmat. Sedangkan kita tidak bisa menghitung nikmat sekecil apapun di pandangan ilahi kepada kita, maka kita tidak bisa menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sampaikan, ada sebuah riwayat pada suatu ketika sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib salamullah alaih bertanya kepada Imam Ali, "Ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, sebesar apa sih nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Sayyidina Ali salamullah alaih bertanya balik terhadap sang penanya, "Ayuhas sa'il, wahai penanya, berapa banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu?" Sang penanya tersebut menjawab, "Aku tidak bisa menghitungnya, wahai Amiral Mukminin." Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib salamullah alaih mengatakan, "Bagaimana mungkin kau bertanya kepadaku suatu nikmat yang dibesarkan oleh Al-Quran, sementara nikmat yang dikecilkan oleh Al-Quranul Karim kamu tidak bisa untuk menghitungnya." Keberadaan Nabi Muhammad SAW merupakan nikmat yang dibesarkan oleh Al-Quran. Sementara nikmat-nikmat yang ada dalam kehidupan kita seperti bernapas dan lain-lain di sisi Allah Subhanahu wa taala kecil. Hal itu di sisi kita sangat besar sekali. Bagaimana kalau kita kehilangan napas dan lain-lain? Oleh karenanya, orang yang mengatakan bahwa memperingati Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada dalilnya. Banyak sekali dalil yang mengetengahkan kepada kita akan keharusan bergembira terhadap hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mendekatkan diri kita kepada figur manusia suci ini, agar figur manusia suci ini dapat menjadi wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambil hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.